Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nawal Firmansyah, NIM 2019-10-20-10-94 dari kelompok 6. Mungkin untuk teman-teman yang lain, silakan untuk perkenalan. Baik, nama saya Diki Surya Effendi dengan NIM 2019-10-20-10-49. Bisa dilanjutkan kepada rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Febrianto dengan NIM 2019-10-20-10-32. Monggo dilanjut. Baik, saya Ahmad Rifki Sandani dengan NIM 2019-10-20-10-39. Saya Alif Ain Ucapan dengan NIM 2019-10-20-10-97. Nah, di sini terdapat dua kelompok kami, yang mana bernama Riki Syah Roilan dan Daniel Isulhaq tidak ikut untuk melakukan take video dikarenakan mengurus untuk robot. Untuk soalnya sendiri yaitu permasalahan tentang kecelakaan Vanessa Angel yang mana dikaitkan pada cruise control, yang mana untuk merumuskan penyebab kecelakaan, analisis sistem kontrol menggunakan kedudukan akar, desain plan, blok diagram, dan desain sistem kontrol. Dan yang kedua, rancang solusi dari tempat kedudukan akar. Dan ketiga, kesimpulan. Untuk hasil diskusinya sendiri, penyebab kecelakaannya yaitu diduga karena sopir mengantuk ketika mobil yang ditunggangi oleh Vanessa Angel tersebut melaju pada kecepatan 100 km per jam. Penyebab gangguannya sendiri yaitu karena pada saat tersebut sopir diduga mengantuk sehingga terjadi error pada kontrolernya dari mobil tersebut, yaitu berupa setir yang mana mempengaruhi plan yang mana plan tersebut berupa gas, yang mana ketika plan terlalu tinggi dan kontrolernya errornya terlalu tinggi menyebabkan kecelakaan tersebut. Untuk desain plannya sendiri yaitu PS sama dengan VS per US sama dengan 1 per MS plus B kurung buka M per S dibagi N. Kemudian untuk kurung tutup. Untuk blok diagramnya sendiri seperti yang ada di gambar. Mungkin untuk parameter sistem bisa dilanjut oleh teman saya. Baik, saya lanjutkan. Untuk parameter sistemnya yaitu ada massa kendaraan sebesar 2030 kg. Kemudian ada koefisien redaman 100 ns per n. Kemudian kecepatan referensi 100 km per jam. Untuk spesifikasi kinerjanya ada rise time kurang dari 5 detik, kemudian ada overshoot kurang dari 10%, dan error steady state kurang dari 2%. Kemudian selanjutnya yaitu kontrol proporsional atau KP. Ada plot locus menunjukkan lokasi dari semua bentuk tertutup yang mungkin ketika gen tunggal divariasikan dari 0 hingga tak hingga. Maka di sini hanya menggunakan kontrol proporsional untuk mempertimbangkan penyelesaian masalah, sehingga fungsi alih closed loop menjadi YS per RS sama dengan KP per MS plus dalam kurung B plus KP. Untuk mencari rasio redaman dan frekuensi alami, maka diperlukan dua persamaan, yaitu omega n lebih besar dari sama dengan 1 per DR dan C lebih besar dari sama dengan akar 6 MP dibagi X kuadrat plus 6 kuadrat MP. Salah satu kriteria dalam desain kami yaitu memiliki rise time kurang dari 5 detik. Dari persamaan yang pertama dapat dilihat bahwa frekuensi alami harus lebih besar dari 0,36. Kemudian berdasarkan persamaan kedua, dapat dilihat bahwa rasio redaman harus lebih besar dari 0,6 karena maksimal overshoot kurang dari 10%. Mungkin untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, bisa saya lanjut. Untuk sekarang membuat root locus menggunakan MATLAB untuk menemukan region yang dapat diterima pada root locus. Dan listing program untuk M-nya sebesar 2030
kemudian B sebesar 100, dan R sebesar 100. Kemudian untuk hasil runningnya seperti pada gambar berikut, bisa scroll ke bawah. Dapat gambar hasil running dengan keterangan 2 garis putus-putus dalam suatu sudut menunjukkan lokasi rasio redaman dengan C sama dengan 0,6 yang nilainya lebih besar dari garis 0,6 di antara garis dan kurang dari 0,6 di luar garis. Kemudian untuk keterangan kedua, semi elips menunjukkan lokasi frekuensi alami konstan dengan omega n sama dengan 0,36 yang nilainya lebih besar dari 0,36 di luar garis dan lebih kecil dari 0,36 di dalam garis. Kemudian selanjutnya memilih titik di antara garis putus-putus dengan C lebih besar dari 0,6 dan di luar semi elips dengan omega n sama dengan 0,36. Selanjutnya klik pada sumbu nyata tepat di luar semi elips sekitaran minus 0,4 dengan program yang digunakan sebagai berikut. Untuk programnya sama seperti tadi, hanya saja menambahkan program dengan rlogfin, yaitu di sini terdapat KP, polanya sama dengan rlogfin dengan parameter pcruise. Untuk hasil running yang ditunjukkan, yang pertama itu memilih garis tepat pada minus 0,4. Kemudian diklik hingga menampilkan sumbu nyata tepat di luar semi elips sekitar minus 0,4. Dapat dilihat pada gambar 2 di sini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya saya lanjutkan. Dari output pada jendela MATLAB ini dihasilkan select a point in the graphic window, dan ini hasilnya dengan KP 712,49, sedangkan untuk poolnya dinilai min 0,4002. Output tersebut dapat digunakan sebagai penguatan untuk kompensator dan step respon loop tertutup. Dapat dihasilkan sebagai berikut. Untuk listing programnya dapat dilihat, dan untuk hasil runningnya seperti ini. Dengan KP yang telah dipilih, rest time yang dihasilkan dan maksimal overshoot telah terpenuhi, namun untuk error steady state-nya masih lebih dari 10%. Dikarenakan error steady state yang masih tinggi dan melebihi 10%, maka dibutuhkan sebuah kompensator. Kompensator ini tersendiri merupakan salah satu cara yang digunakan untuk memperbaiki atau mengurangi kesalahan dari sebuah sistem kontrol. Dari permasalahan di atas dapat diketahui bahwasanya terdapat error persen yang sangat tinggi sekitar 10%, sehingga pada masalah ini kompensator yang cocok atau yang tepat untuk digunakan yaitu kompensator lag. Yang mana kompensator lag ini memiliki fungsi digunakan untuk mengurangi kesalahan kondisi tuna dengan fungsi alih kompensatornya sebagai berikut. CS sama dengan S ditambah 00 per S tambah pool 00. Kemudian untuk fungsi loop tertutupnya dapat kita lihat sebagai berikut. IS per RS sama dengan S plus Z0 per M kuadrat plus B dalam kurung B plus MP0 dalam kurung S plus SP0. Setelah kedua persamaan di atas digunakan untuk mencari masing-masing parameter, barulah persamaan tersebut digabungkan dengan nilai KP sehingga menjadi sebuah persamaan fungsi loop tertutup yang baru dengan fungsi loop seperti yang ada di gambar ini. YS per US sama dengan KPS plus KPZO per MS kuadrat plus dalam kurung B plus MP0 plus KP tutup kurung S plus buka kurung BP0 plus KPZO tutup kurung. Ketika mencari sebuah nilai kompensator lag maupun lead menggunakan metode kedudukan akar atau locus, maka nilai dari pool dan zeronya harus saling berdekatan. Kemudian untuk
kondisi tuna nantinya untuk mengurangi kesalahan pada tuna, maka diperlukan beberapa faktor, yaitu zero dan pool, di mana untuk nilai zeronya berada di 0,3, sedangkan untuk nilai poolnya berada di 0,03. Dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan dari teman saya, yaitu selanjutnya untuk listing program. Untuk listing program sama sebelumnya, tetapi di sini hanya untuk menambahkan dari nilai zero yaitu 0,3 dan nilai pool yaitu 0,03. Bisa dilihat programnya seperti ini. Dan untuk hasil dari plotnya yaitu seperti ini, bisa dilihat. Menggunakan print print lagi, kita dapat memilih gain loop baru KP. Masukkan kode sehingga pada sumbu nyata sekitar 0,4 seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Sehingga dapat kita pilih titik terpilih yaitu 0,402 kurang 0,0012 di bawah. Lanjut. Sehingga kita dapatkan KP-nya itu adalah 1,2936 plus 0,03 dengan kutub min 0,9733 kurang 0,403. Kemudian dapat menghasilkan respon langkah loop tertutup ini sebagai berikut. Dapat list programnya dengan nilai KP tersebut yang di atas, kita dapat step responnya seperti ini. Yaitu kita bisa lihat kondisi tuna yang dikurangi hingga mendekati 0. Overshootnya adalah hasil dari 0 yang ditambahkan pada pengontrol lag. Saat ini semua kriteria desain telah terpenuhi dan tidak diperlukan iterasi lebih lanjut. Namun bisa kita lihat nilai Z0 dan P0 yang berbeda untuk respon sistem tertutup. Bisa dilanjut oleh teman saya. Permisi Daniel, untuk suaranya belum keluar Daniel. Masih belum. Masih belum Nil. Halo, apa suara saya udah masuk? Sudah. Oke, baik. Mohon maaf atas ketidaknya. Sedikit ada gangguan. Jadi ini yang terakhir terkait hasil kesimpulan dari diskusi dari kelompok kami, di mana menurut kelompok kami itu kesimpulannya kasus kecelakaan ini itu dapat dilihat dari sudut pandang sistem kontrol, khususnya pada cruise control, di mana pada kasus kecelakaan ini itu disebabkan karena sopir yang mengantuk sehingga mobil itu melaju dengan kecepatan di atas 100 km per jam. Dengan memberikan kontrol lag pada sistem, maka dapat mengurangi error steady state-nya. Kemudian untuk mengetahui pengaruhnya terhadap respon sistem closed loop itu, maka dapat mengubah nilai zero menjadi 0 dan poolnya itu juga menjadi 0. Mungkin itu aja hasil diskusi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Noval. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua. Mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.